Halo guys, assalamualaikum. Ini sekarang siang nih, istirahat. Kembali lagi di channel Adi Saputra. Sekarang saya mau bahas tentang tanaman yang tidak terlalu membutuhkan intensitas matahari yang tinggi. Tanaman untuk area teduh ya. Nah, teduhnya ada dua macam. Ada tanaman yang bunga yang berbunga, ada yang tidak. Yuk kita lihat tanaman yang berbunga dulu. Nah, ini teman-teman. Ini namanya Soka Jepang. Ini di Bontang ya, artinya di Bontang kan daerahnya panas karena dekat dengan garis ekuator. Ini tanaman Soka Jepang. Dia kalau di Bontang, dia tidak bisa terlalu panas atau dijemur. Kenapa? Kalau dijemur dia nggak kuat dan berbunganya sulit. Ini Soka ini awet, pendek. Karena dia memang pendek-pendek seperti ini, dan sebenarnya ada dua jenis. Ada yang pink sama yang putih. Cuma yang putih udah habis dia dijual. Ini sisa yang pink. Kemudian yang berbunga lagi, ini dia semuanya ini. Ini tanaman aster. Ada juga yang krisan. Kalau aster bedanya seperti ini. Kalau aster daunnya kecil-kecil dan bunganya juga kecil-kecil, ya. Tapi kalau krisan bunganya besar-besar. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini namanya bunga krisan, daunnya besar. Tapi kalau nama Jawanya semua sama, namanya seruni. Itu nama Jawa. Jadi ini bunga-bunganya, ini krisan atau aster. Nah, ada lagi yang sekarang yang ini. Jadi berbunganya kuning seperti ini. Ini namanya tanaman hujan mas. Tanaman hujan mas ini memang tidak di Bontang di tempat kami tidak bisa terlalu panas. Jadi ini cukup di bawah, misalnya di teras, atau yang tanaman yang tidak di area yang di tempat yang tidak terlalu panas. Dengan berbunga, kalau dijemur sakit tanamannya. Nah, ini juga. Ini tanaman sekilas ya. Sekilas orang bilang ini mirip karang munting yang di hutan-hutan itu. Tapi ini bukan. Ini namanya Taibo Cina. Tulisannya Taibo Cina, tapi bacanya Taibo Cina. Ini juga nggak bisa terlalu panas. Tempat panas dia daunnya gosong dan nggak bisa berbunga seperti ini. Cakep banget bunganya. Nah, ini namanya tanaman lollipop, atau nama lainnya lilin mas ya. Ini bunga zaman dulu udah ada ini di film-film Benyamin tuh udah ada di taman-taman kota kalau di Jakarta. Tapi kan Jakarta tidak terlalu materi, tidak terlalu menyengat seperti di Bontang. Jadi ini tanaman nanti daunnya bisa segini bunganya. Dan kalau semakin dipangkas, semakin banyak cabangnya, semakin banyak bunganya. Ini cawan bunga yang baru. Jadi di setiap ujungnya nanti bakal tumbuh seperti ini. Ini namanya tanaman ekor kucing mini atau ulet-uletan. Kok kering ini, lo belum disiram ini. Ini juga nggak bisa terlalu panas. Kalau terlalu panas sakit. Ini sebaiknya di tempat, ini memang bunga taman, untuk garden. Hanya saja misalnya area tamannya itu tidak terlalu panas, misalnya terhalang oleh pohon atau areal tembok, jadi panasnya tidak full. Saya lupa namanya ini, benar lupa. Ini bisa ditanam jumlah banyak, begitu. Nanti kuning semua, oranye ya, kuning oranye gitu. Nah, ini dia. Ini namanya tanaman cucok rowo. Nah, kenapa dibilang cucok rowo?
karena rawana buntute. Nah, kan ada lagunya ya. Sebenarnya enggak. Tanaman ini bunganya unik, bunganya cuma di sini. Mirip sekelas mirip burung ya. Lihat ya teman-teman, mirip burung, maka dibilang cucok rawa. Tapi ini ada buntutnya ya. Ini juga nggak bisa terlalu panas. Kalau terlalu panas, dia batang. Pokoknya teman-teman kalau tanaman panas itu batang nggak bisa seperti ini. Ini tanaman teduh, batang-batang lunak seperti ini. Kalau kena panas garing. Nggak ada yang merah. Ini namanya tanaman nona makan sirih. Kenapa disebut nona makan sirih? Nona kan putih ya. Terus ada lipennya. Nah itu makanya dibilang nona makan sirih karena daunnya kayak sirih. Ini juga nggak bisa terlalu panas. Kalau terlalu panas jelek lah pokoknya. Oh jelek kalau panas. Nah ini sebenarnya jenis bromelia. Bromelia ini nama aslinya sebenarnya Guzmania. Dia nggak bisa terlalu panas. Ini termasuk jenis nanas-nanasan. Cuma kalau tempat terlalu panas, ini aja masih kena panas pagi aja masih garing-garing seperti ini. Ini malah cuma panas pagi. Hubungannya gini. Jadi ya bagusnya emang dalam jumlah banyak. Jadi satu rimpun gitu, satu area gitu. Ingat ya, ini namanya Guzmania panggilannya. Cuma jenis bromelia juga atau nanas-nanasan. Kemudian nih, contoh ini. Nah, ini namanya bunga mawar. Jenis mawar Holland. Mawar Holland itu di sini sambungan. Dia warna-warni, cuma tidak wangi. Beda dengan mawar lokal, ya. Ini juga jangan terlalu panas. Sebenarnya bisa dilatih, tapi pelan-pelan. Mau panas full. Tapi kalau tempat kami taruh dia kena matahari pagi aja atau panas pagi. Jadi kalau teman-teman beli mawar di daerah Lembang atau daerah Batu, Malang, itu mawarnya mawar Holland. Kalau mawar lokal itu cuma ada dua warna, merah dan putih. Jadi kalau mawar Holland jenisnya banyak warnanya, tapi ya itu tidak wangi. Anggrek. Ini juga tanaman teduh. Anggrek bulan ya? Iya, ini anggrek bulan. Kondisinya kurang sehat karena ini juga baru berbunga pertama kali. Ini sama-sama sepatu film. Latinnya, nama bahasa Inggrisnya peace lily. Nama bahasa Indonesianya lili kemerdekaan, lili perdamaian. Nah, jadi ini yang bunganya sama-sama bunganya putih. Mungkin teman-teman udah tahu. Dan tanaman ini recommended untuk dalam ruangan karena dia bisa untuk teduh ya. Ini yang termasuk yang di sini yang dicari orang. Ini harus disiram, kemarin kering. Ini tanaman rawan ya, gampang-gampang susah. Taruh. Ini tanaman Wijaya Kusuma, tapi yang merah. Nah, nanti ini cawan bunganya. Bunganya kayak apa ya? Besar bunganya. Ini tanaman emang agak sulit, tapi ini emang khusus tanaman teduh. Kalau panas ya nggak bisa. Nanti kayak jenis sekulen dia. Ini tanaman Wijaya Kusuma merah. Ini tanaman Wijaya Kusuma yang putih. Ini tanaman mistis. Kenapa? Dia mekarnya kalau tengah malam. Tengah malam siapa yang mau lihat mekarnya? Kuntilanak. Jadi ini tanaman legend, emang ada ceritanya. Kalau untuk raja-raja zaman dulu, inilah tanaman Wijaya Kusuma. Tapi ini yang putih ya. Ini biasanya digantung sih. Tapi dia tidak bisa terlalu panas. Memang tanaman teduh. Oke teman-teman, tadi itu koleksi kami
tanaman-tanaman bunga, tanaman hias yang berbunga di area yang teduh. Di sini loh ya, di Bontang, artinya di Kalimantan Timur. Kalau yang lainnya tidak berbunga, cuma daun. Seperti ini yang lagi suka. Ini namanya Philodendron jari. Ini bisa besar daunnya. Cuma ini daun-daunan. Jadi tadi itu tanaman-tanaman hias yang bisa berbunga dan yang digemari oleh konsumen kami. Apalagi tanaman ini. Ini saya pernah bilang ini buahnya ada wanginya, namanya Liventoni. Ini emang tidak terlalu panas, dia terlalu panas malah nggak mau berbunga. Ini kebetulan yang putihnya belum berbunga, karena emang aslinya dua warna, ada pink ada putih, namanya Liventoni. Terus ada satu lagi yang kami jual, ini dia. Ini kami masih stres. Dia. Ini masih lemas teman-teman ya. Ini masih lemas. Namanya hortensia. Hortensia atau namanya pancawarna. Nanti dia bunganya akan berganti warna. Pertama hijau, putih, terus ke kuning, terus terakhir ke ungu, terakhir lagi apa ya? Lupa. Pokoknya namanya hortensia atau pancawarna atau kembang konde. Kalau teman-teman ada waktu jalan-jalan ke daerah-daerah yang sejuk, ini bisa ditanam di pinggir jalan aja hidup. Tetapi kalau di sini kan panas banget udaranya, jadi ya cara merawatnya harus tempat teduh. Kalau di tempat kami di Bontang ini bagus, bunganya bisa besar segini, makanya dibilang kembang konde. Ini masih tuh, tapi anak-anak udah tumbuh. Ini namanya tanaman tapak darah hybrid, nama lainnya Vinca, tulisannya Vinca. Ini juga kalau di tempat kami tidak bisa dijemur. Jadi tapi dia tetap butuh matahari. Jadi seperti ini. Lihat. Ini ada plastik UV. Ya. Kami lapisi plastik UV dan paranet. Plastik UV ini bisa menahan matahari 10%. Kalau paranet dia bisa menahan matahari 30%. Ini totalnya 40% ya. Nah, itu tadi teman-teman, tanaman-tanaman yang tidak terlalu, tanaman-tanaman hias yang berbunga yang tidak terlalu membutuhkan matahari tinggi di Bontang. Mudah-mudahan ini informasinya bermanfaat, terutama teman-teman yang di kota-kota yang mataharinya panas atau suhunya panas. Jadi tanaman bunga yang agak teduh ya seperti tadi itu yang tadi saya jelasin. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe, dan saksikan terus di video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.